warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febri Sanika dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai public eksternal dalam public relation, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Di sini, pertama-tama mengenai public eksternal dalam public relation, kita harus mengetahui lebih dahulu apa yang dimaksud dengan public eksternal. Jika dikaji dalam sisi komunikasi, eksternal adalah suatu proses komunikasi atau pertukaran message atau pesan yang terjadi antara organisasi atau lembaga ataupun organisasi antar lembaga, pihak, perusahaan dengan pihak-pihak yang lain yang ada di luar organisasi. Public eksternal menjadi sasaran dari kegiatan-kegiatan public relation. Maksudnya adalah orang-orang atau anggota-anggota di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga, perusahaan kita maupun diharapkan. Suhandang mengatakan bahwa public eksternal dari perusahaan atau lembaga maupun instansi ada 5, di mana yang pertama itu ada community public, yang kedua ada customer public, yang ketiga consumer public, dan yang keempat ada organisasi masyarakat yang mempunyai keterkaitan usaha dengan perusahaan itu dan general public yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan ataupun lembaga. Lalu, kita akan membahas orang yang dianggap sebagai public eksternal. Dalam public eksternal, pasti adanya peran atau pemeran, yaitu orang. Di mana orang yang dianggap dalam public relation, yang pertama, hubungan dengan pihak pers. Di mana pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan suatu berita, karena mereka mempunyai sasaran atau mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan dan juga perkembangan perusahaan atau organisasi. Pemerintahan yang baik yang menyangkut berita baik atau negatif. Hubungan antara pihak pers dibagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan kontak formal, meliputi dari lembaga ke lembaga, perusahaan dengan perusahaan, dan yang kedua, hubungan kontak informal, di mana hubungan dengan personal seperti dengan wartawan ataupun jurnalis. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan adalah press release, yang kedua press conference, yang ketiga press tour, yang keempat press reception. Selanjutnya, orang yang dianggap sebagai public eksternal bagian yang kedua adalah government relation, di mana fokus pada hubungan dengan pemerintah, termasuk lobbying, kepatuhan, relasi, dan kerjasama program. Pemerintah menjadi saluran bagi masyarakat, adanya negosiasi, perusahaan membutuhkan pemerintah, begitupun sebaliknya. Ini berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah. Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar. Yang ketiga ada community relation, di mana hubungan dengan masyarakat sekitar, di mana dalam suatu public relation, hubungan dengan masyarakat itu sangat penting, karena sebagai public relation, kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang keempat ada supplier relation, di mana mencakup komunikasi nilai perusahaan, manajemen reputasi dalam rantai pasokan dan kolaborasi yang berkelanjutan. Yang kelima ada customer relation, di mana berfokus pada manajemen komunikasi krisis, produk, dan juga penanganan umpan balik pelanggan. Yang keenam ada education relation, di mana mencakup kemitraan dengan institusi pendidikan program edukasi publik. Yang ketujuh ada customer
relation, di mana melibatkan edukasi konsumen dan juga kampanye kesadaran konsumen. Dan yang terakhir ada general relation, meliputi media relation, komunikasi internal, manajemen krisis umum, dan pengembangan strategi komunikasi korporat. Media relation pada prinsipnya membangun relasi dan juga mengembangkan relasi. Media untuk menjangkau publik. Yang terpenting adalah menjadikan media massa sebagai partner public relation praktisi sebuah lembaga dalam mengelola informasi yang ditujukan kepada publik eksternal. Maka, public relation menjadi sumber berita informasi bagi media massa ataupun wartawan. Media massa berfungsi sebagai saluran informasi atau komunikasi dari PR. Selanjutnya, ada beberapa tugas PR dalam hubungan pemerintah ataupun government relation. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka, supaya ada peraturan-peraturan yang dihasilkan yang berguna ke depannya untuk mendukung dari usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat agar menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luar pada ekonomi rakyat dan juga pelaksanaannya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Dan yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan seperti izin, eksploitasi hasil alam, dan juga sebagainya. Mungkin ada 7 tersebut tugas dari PR dalam hubungan pemerintah ataupun government relation. Selanjutnya adalah bagian dari fungsi government relation, di mana yang pertama predictable, di mana perusahaan ataupun lembaga organisasi dapat diprediksi bagaimana kebijakan pemerintahnya sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Di mana dapat kita pahami fungsi government relation yang pertama ini agar suatu perusahaan itu atau lembaga dapat diprediksi untuk menentukan keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, accountable, di mana kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakan perusahaannya seperti pajak ataupun perburuan. Di mana di sini dapat kita pahami bahwa fungsi government relation dalam suatu perusahaan adalah untuk melihat ataupun memastikan kondisi suatu perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakannya seperti pajak dan juga perburuan. Yang ketiga, legislasi, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan terhadap eksekutif dan juga legislatif. Artinya, fungsi government relation bagian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan terhadap eksekutif dan juga legislatif, yaitu bagian dari lembaga negara. Selanjutnya ada bagian dari customer relation, di mana meningkatkan yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas. Yang kedua, mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, mencari dan mendapatkan pelanggan baru. Yang keempat, memperkenalkan produk-produk dengan kualitas mempunyai jaminan. Jadi, fokus utama customer relation adalah kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan dari pelanggan. Contohnya, hubungan dengan pihak customer seperti memberikan ucapan selamat, kiriman kartu, misalnya WA atau lain sebagainya, kiriman papan ucapan, pemberian buku telepon, pemberian kalender, dan memberikan potongan khusus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.